Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Rika Sulistiawati, NIM 1703211000009. Saya Ahmad Zainuri Al-Farizi, NIM 1703211000022. Saya Putri Messi Duyana, NIM 1703211000024 dari kelompok Putri Devi Astuti, NIM 1700211000055. nama saya Febrianti Amiratul Lamila, NIM 73 dari Kelompok 3. Jadi jadi kelompok kami memilih lokasi di wilayah Madura dengan 2 pertimbangan. Yang pertama yaitu wilayah yang dimaksud lebih tepatnya di Selat Madura. Karena kawasan ini merupakan pusat perkembangan ekonomi di Jawa Timur, khususnya sektor perikanan. Dari data Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa luas Selat Madura yaitu kurang lebih 9.500 km persegi dengan penangkapan ikan bagi setidaknya 92.480 orang nelayan dan kapal penangkapan ikan setidaknya yaitu 9.000 unit. Namun terdapat masalah yang timbul dari hal tersebut yaitu berupa overfishing. Hal ini terjadi sebagai dampak dari penurunan kapasitas produksi sumber daya perikanan yang disebabkan oleh penangkapan ikan yang tidak terkendali. Dan untuk alasan yang kedua, yaitu pemilihan lokasi di daerah Madura, karena berbicara mengenai sumber daya minyak dan gas, Indonesia merupakan penghasil minyak dan gas yang cukup tinggi. Salah satu di antaranya yaitu di wilayah Madura. Dari keempat kabupaten yang ada di wilayah Madura, setidaknya ada 3 daerah penghasil minyak atau 3 lokasi terkait eksploitasi minyak, yaitu di daerah Bangkalan, Sampang, dan Sumeneb, di mana aktivitas migas semuanya dilakukan secara offshore atau lepas pantai pada jarak 0-4 mil dan 4-12 mil. Hal ini kita mengambil daerah di wilayah Madura. Yang perlu diketahui sendiri bahwasanya wilayah Madura merupakan sebuah pulau yang terdiri dari 4 kabupaten dan masih menjadi bagian dari Jawa Timur tentunya. Nah, dari 4 kabupaten ini yakni Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumeneb memiliki potensinya masing-masing. Nah, salah satu potensi SDA tak dapat pulih yang ada di wilayah Madura yakni adalah migas, minyak bumi dan gas yang dieksploitasi di 3 kabupaten yang ada di Madura, yakni di Kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Sumeneb. Semuanya, migas yang berada di wilayah Madura itu menyumbangkan cukup besar kepada penghasilan migas yang ada di nasional tentunya. Nah, dan migas yang ada di wilayah Madura ini keseluruhannya dieksploitasi secara offshore atau lepas pantai dengan jarak 4 sampai dengan 12 mil. Berdasarkan data dari SKK Migas dan Kementerian ESDM yang menyatakan bahwa pada tahun 2090 hingga tahun 2014 terjadi penurunan penghasilan migas di wilayah Madura sebesar 19 juta MMBTU. Nah, pengelolaan SDA yang ada di Indonesia dan termasuk juga di wilayah Madura ini kurang
optimal pengelolaannya karena migas yang diekspor keluar itu hanya merupakan migas yang belum diolah, hanya bahan mentahnya saja. Nah, sehingga forward linkage-nya itu pendek dan multiplier efeknya itu juga kecil, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, untuk bagaimana cara pengelolaan migas yang ada di wilayah Madura itu kurang lebih sama dengan pengelolaan migas yang ada di nasional lainnya. Nah, pengelolaan migas dan batu bara ini ternyata sudah diatur oleh Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, yang menyatakan bahwa pengelolaannya harus berpedoman pada asas-asas. Yang pertama itu manfaat, keadilan, dan keseimbangan. Kemudian yang kedua itu keberpihakan kepada bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Sedangkan yang terakhir, yang keempat ini berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Alam sendiri merupakan suatu kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh manusia. Sumber daya alam dapat pulih, berarti merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan dapat diperbarui sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Pulau Madura sendiri ini memiliki cukup banyak sumber daya alamnya. Salah satu sumber daya alam dapat pulih yang ada di Pulau Madura sendiri itu seperti air, udara dan angin, hasil pertanian dan peternakan, serta hasil perikanan. Untuk hasil pertanian yang ada di Pulau Madura sendiri itu seperti tembakau, di mana Madura ini dikenal sebagai daerah penghasil tembakau dengan kualitas yang tinggi. Tidak kurang dari 40% produksi tembakau di Indonesia itu berasal dari Pulau Madura, di mana setiap tahunnya luas panen tembakau rata-rata itu mencapai 80.000 hingga 100.000 per hektar. Selain tembakau, untuk hasil pertanian yang ada di Pulau Madura sendiri itu seperti jagung, di mana Pulau Madura ini menyumbang 27% kebutuhan jagung nasional. Selain itu juga ada kedelai, kacang tanah, padi, dan lain sebagainya. Untuk hasil peternakan yang ada di Pulau Madura sendiri itu salah satunya yaitu sapi, di mana terdapat 16 kelompok sentra peternakan rakyat yang telah terbentuk di Pulau Madura ini. Dan masing-masing kelompok itu terdapat kurang lebih 1.000 ekor sapi. Salah satu kabupaten yang menernak sapi ini yang paling tertinggi itu ada di Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya untuk perikanan, potensi sumber daya ikan di Pulau Madura ini cukup melimpah. Hal ini dikarenakan Pulau Madura ini dikelilingi oleh laut dan pantai. Terutama di Kabupaten Sumeneb ini mampu menghasilkan 22.000 ton per tahunnya. Selain itu, Madura juga dikenal sebagai penghasil garam, di mana 60% garam nasional diproduksi di pulau ini, sehingga tidak heran apabila pulau ini itu dijuluki dengan Pulau Garam. Banyaknya sumber daya alam yang dapat pulih ini dapat memberikan manfaat dan memberikan keuntungan apabila dikelola dengan baik dan dijaga sehingga dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Jawabannya ada. Di antaranya, penelitian yang pertama yaitu analisa perubahan penggunaan lahan di wilayah pesisir di Selat Madura yang diteliti oleh Hidayah dan Suharyo pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan pola, menentukan perubahan pola, dan menentukan dan mengukur akurasi pemetaan pola penggunaan lahan di wilayah pesisir Selat Madura. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh yaitu pola yang ada
berupa pemukiman, lahan, tegalan, maupun sawah. Kemudian untuk perubahan lahan yang paling besar yaitu lahan kebun sebesar 23.466 hektar. Kemudian untuk tingkat nilai akurasi yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 86% yang diukur dengan confusion matrix. Penelitian yang kedua yaitu analisis kurs teori pada sumber daya alam migas bagi warga Madura yang diteliti oleh Hidayatur Rahman pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kekayaan alam migas ini tidak selalu berdampak positif terhadap perekonomian warga maupun perkembangan sumber daya manusia, dan juga untuk nilai negatif dari penyelewengan sumber daya alam dibutuhkan strategi. Di antaranya yaitu yang pertama, mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam. Kemudian strategi yang kedua dalam penelitian ini yaitu meningkatkan pendapatan tetapi dari sumber daya alam lain. Maksudnya meningkatkan pendapatan dari sumber daya lain selain sumber daya alam. Penelitian yang ketiga yaitu evaluasi ekonomi ekosistem terumbu karang di Pulau Sapudi, Sumeneb, Madura yang diteliti oleh Agus Ramadan pada tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengestimasi nilai manfaat ekonomi ekosistem terumbu karang di Pulau Sapudi, Sumeneb. Hasil dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu nilai manfaat dan nilai ekosistem. Nilai manfaat dari ekosistem terumbu karang di Pulau Sapudi, Sumeneb ini dari hasil penelitian disebutkan sebesar 384 miliar 542.778,79 rupiah. Nah, untuk nilai ekonomi dari terumbu karang di Pulau Sapudi, Sumeneb ini dari hasil penelitian sebesar 239 miliar 334,38 rupiah. Untuk penelitian yang keempat yaitu analisa potensi sumber daya alam pesisir pantai Sembilang, Kabupaten Bangkalan yang diteliti oleh Firman pada tahun 2014. Nah, tujuan dari penelitian yang keempat ini yaitu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di pesisir pantai Sembilang Kabupaten Bangkalan ini sebagai tempat pariwisata. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi pengaruh apa saja untuk meningkatkan nilai beach index dari pesisir pantai Sembilang ini. Kemudian hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Firman ini yang pertama yaitu potensi yang ada di daerah pantai Sembilang ini. Yang pertama yaitu karena di sana terdapat daerah pertanian,
peternakan, perikanan, dan pertambangan yang memungkinkan dapat menarik masyarakat untuk berwisata ke Pantai Sembilang. Kemudian potensi di sana juga terdapat pantai yang dihiasi oleh hutan mangrove, dan juga di sana juga terdapat menara mercusuar yang memungkinkan untuk menarik para wisata di sekitarnya. Kemudian faktor yang terjawab dari tujuan yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi meningkatkan nilai dari Pantai Sembilan ini, yaitu beach indexnya dan knowledge indexnya, seperti itu. Kebijakan pemerintah daerah Pulau Madura untuk SDA dapat pulih, yaitu yang pertama, adanya Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana mengatur memanfaatkan sumber daya perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil harus wajib memiliki izin dan pengelolaan, dan Perda ini pun juga berpihak pada masyarakat lokal maupun masyarakat tradisional. Yang kedua, memasukkannya pengelolaan mangrove dalam tata ruang yang jelas, sehingga dapat mengoptimalkan perlindungan ekosistem mangrove sampai tingkat kecamatan sampai desa yang dipertegas dalam bentuk peraturan daerah. Pengelolaan ekosistem mangrove di daerah tersebut harus melibatkan semua stakeholder yang terkait. Dan yang ketiga, yaitu pemerintah berharap para nelayan agar mengurangi untuk merusak terumbu karang, lebih berhati-hati kepada nelayan saat mencari ikan di laut agar tidak merusak SDA yang berada di laut atau berada di Pulau Madura itu sendiri. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah daerah Pulau Madura terhadap SDA tak dapat pulih. Yang pertama, pemerintah menghimbau apabila para pengelola migas seharusnya melanjutkan pendidikan kepada masyarakat yang berpendidikan rendah untuk kemajuan untuk SDA agar berkembang dengan baik. Di mana di sini pemerintah menganjurkan untuk para masyarakat yang berada di posisi saat pengelolaan ini yang berpendidikan rendah, jadi masyarakat dihimbau oleh pemerintah dan membiayai para masyarakat yang berpendidikan rendah harus melanjutkan pendidikannya agar guna untuk mengembangkan hasil dari SDA tak dapat pulih. Jadi mereka itu tahu apabila bagaimana SDA ini akan bisa dapat berjalan dengan baik dan tidak sembarangan untuk menggunanya, atau diadakan penyuluhan terhadap masyarakat pada daerah tersebut. Dan yang kedua, pemerintah berharap meningkatkan CSR kepada masyarakat yang mengelola SDA tak dapat pulih di Pulau Madura, di mana CSR ini berupa CSR ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Diharapkan pemerintah menganjurkan CSR ini agar untuk kemajuan pada daerah itu sendiri.